Bila kita sanggup menjadi pemimpin, majulah ke depan. Bila kita tak mampu, ikutlah di belakang. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletak di depan menyipak ke belakang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasyrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat, bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudayarat. Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung di atas pokok kayu. Lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam, Syam sebelah kiri, artinya sial. Orang Malaysia sebut sial juga. Tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman. Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu, kemana burung ini terbang? Kalau pergi ke arah kiri, Syam. Macam mana? Awak pergi niaga tak? Tak, saya tidur je. Sebab tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini. Man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan, rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha, sebelum berangkat kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Islam mengajarkan rezeki milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Semua yang melata, yang merayap di atas muka bumi ini, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini setengah orang bila tidak dia fahami tafsirnya dengan baik, ini juga boleh membuat orang malas bekerja. Saya tidak ingin tazkirah tausiah saya ini didengar sepotong-sepotong, sekerat-sekerat. Yang mengantuk-mengantuk, cuba buka mata baik-baik. Saya takut ayat ini dia dengar setengah-setengah, esok pagi dia tertidur. Manakala dia dijagakan, awak tak pergi ke office. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diluruskan pemahaman. Islam datang menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul. Takhayul diambil dari kata khayal. Khayal maknanya illusion. Orang berpikir tidak kepada fakta, lebih kepada khayalan-khayalan dia. Maka Islam melarang itu semua. Islam meyakini bahwa dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wahai pokok kayu, wahai gunung, wahai berhala, terimalah kurbanku ini. Maka wal ansab dilarang dalam Islam. Wal azlam, dia ambil anak panah. Azlam, anak panah 3 buah. Anak panah 3 buah dimasukkan ke dalam tabung bulat di dalam Kaabah. Dia putar, dia pusing. Selepas dia goncang, selepas itu dia pejamkan mata, dia ambil. Anak panah ada 3, dia tulis na'am, la, kosong, tak ada tulisan apa-apa. Bila dia ingin pergi, bila dia ingin menikah, bila dia ingin berusaha, bila dia ingin membuat kebun, maka yang pertama dia lakukan, dia guncang azlam ini. Selepas itu dia ambil. Kalau tertulis di anak panah yang dia ambil itu tertulis na'am, maka dia pun tanam. Aku esok bertanam korma atau tidak? Bila dia guncang, dia ambil tulis na'am, dia tanam. Bila dia guncang, dia tulis la, maka dia tak tanam.
Bila dia guncang, dia ambil, tak ada tulisan. Dia ulang sekali lagi. Maka Islam datang mengharamkan ini. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah ini semua. Islahul fard, memperbaiki individu muslim, memperbaiki syakhsiah kepribadian seorang muslim, berawal dari akidah. Sebelum kita berbicara bagaimana penyebaran Islam sampai ke Rom, Islam sampai ke Spain, Islam sampai ke Andalusia, berbicara dulu pribadi seorang muslim, mesti diluruskan keyakinannya. Kalaulah keyakinan ini rosak, maka hancurlah semuanya. Makanya Nabi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, kalau kau sekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur, tak ada nilai amalmu di hadapan Allah. Makanya kita berkata, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Umrah dan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Masuk Islam bukan berani mengatakan iya. Semua orang boleh mengatakan iya. Tapi Islam berani mengatakan tidak. La ilaha. Tiada kuasa. Tiada kuasa burung-burung. Tiada kuasa pokok kayu. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan keberuntungan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan kesialan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan memurahkan rezeki. Maka Islam melarang itu semua. Diajarkanlah dalam Asmaul Husna. War Razzaq. Dia yang memberikan rezeki. Wal Fattah, dia yang membukakan pintu-pintu rezeki. Makanya walillahil asmaul husna, Allah memberi nama-namanya. Asmaul husna, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama-nama itu. Itu bukan setakat lagu yang dinyanyikan orang Melayu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Di balik nama-nama itu ada makna-makna. Di balik nama-nama asmaul husna itu ada nama-nama yang mulia. Maka ketika kita berkata, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, saat itu kita sedang mengatakan, burung tak dapat mendatangkan rezeki, anak panah tak dapat mendatangkan rezeki, pokok kayu tak boleh membuah rezeki. Semuanya berserah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seorang explorer muslim, bila anak-anak kita ditanya, siapakah manusia yang mengelilingi dunia, mereka serempak akan menjawab, Christopher Columbus. Yang sampai ke Sumatera, yang sampai ke Semenanjung Melaya, yang sampai ke negeri Melayu Nusantara, seorang yang datang dari Maghribi, makamnya sampai hari ini masih ada lagi di Tanjah. Dia bernama Ibnu Battuta. Perjalanan dia ditulis dalam kitab 2 juzuk. Nama kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, Explorer, perjalanan dunia Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum dia pergi berkeliling dunia, dia pergi ke Makkah dulu. Dia tawaf, selepas tawaf dia sa'i, selepas sa'i dia tahallul, barulah dia melangkahkan kaki. Selepas itu dia tulis semua. Dia bercerita tentang aku bertemu dengan seorang sultan. Mereka menggunakan jubah warna hijau dan putih. Raja-rajanya menunggang gajah, menaiki kuda. Aku melihat istana mereka yang begitu megah. Negeri itu bernama Sumatera. Dia bercerita tentang negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Apa maknanya? Bahwa orang Islam sudah berkeliling dunia. Padahal masa itu belum lagi ada alat-alat yang canggih, yang hebat. Dia semuanya berserah kepada Allah. Tawakalnya membuat dia menjadi kuat. Tawakal orang dulu membuat Islam menjadi maju. Tawakal orang sekarang membuat Islam menjadi mundur. Tawakal orang dulu membuat dia berkeliling dunia. Tawakal orang sekarang membuat dia tidur dalam kelambu. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Padahal Quran yang dibaca sama. Quran yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Hadis yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah hadis-hadis juga yang dibaca oleh kita sekarang. Jadi kalau begitu bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami Islam. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah islahul fardi, memperbaiki diri. Dirinya apa dulu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah islahul aqidah. Aqidah artinya 2 tali yang disimpul mati. Ada 1 tali
ada satu tali, ikat simpul tali, maka kalau sudah disimpul mati, dia tidak akan terbuka sampai akhir. Maka disebut dia dengan ilmu akidah, berasal dari hadis Nabi SAW. Ketika datang Abu Hafs panggilan dia, sebab orang Arab tak boleh memanggil nama, menyebut nama itu tak sopan, tak beradab, tak berakhlak. Maka dipanggil dia, ya Abu Hafs. Abu Hafs, siapa dia? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datanglah seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas-bekas tanda dia perjalanan jauh. Tapi tak ada orang Madinah yang mengenali dia. Biasanya kalau dia datang dari jauh, tentulah rambut dia berdebu, tentulah pakaian dia lusuh dan kotor. Maknanya dia datang dari jauh. Kalau rambut dia hitam bersih, baju dia bersih, maknanya dia orang tempatan. Pastilah orang kenal dia. Tapi orang ini aneh, rambut dia hitam, baju jubah dia putih, tapi tak ada orang kenal. Siapa dia? Dia bertanya tentang ma huwal iman. Apa iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hari ini masih ada umat Islam yang percaya, menggantungkan akidahnya, keyakinan, nasibnya, nyawanya, menggantungkan rezekinya kepada benda. Maka sesungguhnya rosaklah la ilaha illallah. Sebab dia ketika berkata la ilaha, tak ada pokok kayu. La ilaha, tak ada batang anak panah. La ilaha, tak ada kuasa jin, hantu dan setan. La ilaha. Sampai hari ini masih ada orang Islam yang meminta kepada benda, yang minta kepada batu. Saya membawa jamaah dulu masa saya belajar 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya pergi haji dari Kaherah sampai ke Makkah, membawa jamaah pergi tawaf, pergi sa'i, pergi tahalul, pergi belanja shopping juga. Pergi mencari-cari batu. Boleh bawakan saya ke tempat jual batu. Saya tunjukkan batu. Dari yang batu kecil 1 rial hingga yang sebesar telur angsa. Saya tunjukkan semua. Selepas itu saya tunjukkan batu kecil, dia tak beli. Batu besar dia tak beli. Batu sedang dia tak beli. Selepas itu saya pun malu pada yang penjual, saya nak balik. Selepas itu dia tanya, ada tak batu yang boleh melariskan niaga? Manusia sekarang tak menyembah batu. Tapi dia masih percaya bahawa batu ada kekuatan, bahawa batu ada khasiat. Maka dalam Islam kita diajarkan bagaimana Umar ibn al-Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencium engkau, maka aku pun tak mahu mencium engkau. Ustaz Somad bercerita tentang batu, tapi dia guna batu cincin juga. Saya guna batu suka aja. Tak ada saya katakan bila pakai batu merah maka muka kita akan merah. Kita berani bicara di depan menteri-menteri. Tak ada. Tak ada saya cakap macam tu. Saya tak ada keyakinan macam itu. Saya berbicara sebelum saya berangkat, saya bersolat, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang akan ku sampaikan ini adalah firman-firmanmu, ayat-ayatmu. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Rasulmu Muhammad SAW. Yang akan ku jumpai adalah umat-umatmu. Mereka adalah pencinta-pencintamu ya Allah ya Rasulullah. Yang ku pijak ini adalah bumimu. Aku bernaung di bawah langitmu. Maka beri aku kekuatan. Kita tiada kekuatan. Darah kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka sebelum berangkat tadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua. Istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah lepas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bundanya. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa. Musa pisau untuk mencukur janggut, untuk mencukur misai. Dia tengok ada pisau. Lalu Aisyah bertanya,
Ini pisau ini untuk apa? Untuk apa kau buat pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ketakutan. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahwa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin, hantu dan setan pun akan takut kepada manusia itu. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salakas syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah setan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kairah menghanyutkan. Mereka letakkan rakit di atas sungai Nil. Mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik. Mereka buatkan gelang, rantai, subang. Mereka berikan perhiasan-perhiasan. Lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai Nil. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai Nil. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai Nil ini anak gadis, maka nanti air akan surut, kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati. Amr bin As melarang, jangan, perbuatan kamu ini syirik. Sebab kamu minta kepada jin, hantu dan setan penjaga sungai Nil. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai gubernur, wahai Amr bin As. Kita buat ini, sungai akan naik, atau kita diam, kita akan mati. Pilih mana? Amr bin As pun terdiam. Lalu dia buat surat. Dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar ibn al-Khattab. Ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam amplop yang besar. Lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata pembawa surat, wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke sungai Nil. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab itu? Lalu kemudian dia buka, dia baca isinya. Min abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia katakan min abdillah, dari hamba Allah. Ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. Ya nahran Nil, wahai sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau engkau mengalir dari Allah, kalau mengalir karena Allah, kalau engkau memang makhluk Allah, fajri, mengalirlah engkau karena Allah. Fa illam tajri, kalau engkau bukan makhluk Allah, maka tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Lalu kemudian Amr bin As memasukkan surat itu ke sungai Nil. Esok pagi dia tengok naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Kisah itu diceritakan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah awal sejarah, wan Nihayah akhir sejarah. Kalau nak baca buku sejarah, bacalah kitab Al-Bidayah karena ini kitab tertua tentang sejarah sampai kepada masa kehidupan Ibnu Katsir abad ke-8 Hijrah. Mazhab dia Syafi'i, baik sekali, semazhab dengan kita, mazhab Syafi'i. Apa maknanya? Bahwa yang betulkan pertama adalah akidah. Bila ada orang yang meminta kepada setan, meminta rezeki kepada makhluk, ada orang mengatakan ini masalah akhlak. Ini bukan masalah akhlak.
Ini adalah masalah yang pertama, akidah. Kenapa Ustaz berpanjang lebar bercerita tentang masalah akidah ini? Karena krisis masalah kita bukan masalah ekonomik, bukan masalah politik, bukan masalah umat. Masalahnya adalah masalah akidah, akidah, akidah. Orang kalau akidahnya baik, maka masyarakat akan baik, maka negara akan baik, kerajaan akan baik, umat ini pun akan baik. Dari mana datangnya kebaikan? Dari akidah yang benar. Maka insya Allah anak-anak cucu kita ajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan akidah ahlul bid'ah, bukan akidah ahlu yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun habis untuk akidah. Bila Nabi SAW bahaskan 13 tahun untuk akidah, Abdul Somad hanya membahaskan akidah ini 13 menit saja. Apa yang Ustaz pandang dari tadi ke bawah? Saya pandang jam supaya waktu tak habis. Saya start tadi dari pukul 9.30, insya Allah finish berakhir 10.30. Pertama, akidah. Selepas akidahnya baik, barulah ibadah. Maka Nabi SAW bercerita tentang haji. Bila haji? Haji bukan di Makkah. Haji nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila haji diwajibkan? Tahun ke-6. Haji diwajibkan ke tahun ke-6. Tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun 10. Oh, kalau begitu boleh haji ini kita tunda. Nabi dulu, kita sekarang jangan. Man lahu sa'atun. Siapa yang punya rezeki, tapi dia tak nak pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang sudah ada kemampuan berangkat, kita doakan bersama pergi haji insyaAllah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji. Puasa. Apakah mereka dulu di kota Makkah Al-Mukarramah ada puasa? Tak ada puasa. Bila puasa ini diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua hijrah barulah ada puasa. Bayar zakat. Selama di Makkah tak ada mereka bayar zakat. Bila mereka baru bayar zakat? Setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka bila ada jamaah kita, jiran kita, sahabat kita, satu office dengan kita, dia tak pernah bayar zakat. Awak kenapa tak bayar zakat? Saya belum hijrah lagi. Dia masih masa Makkah lagi. Maka tak ada alasan. Sebab kita bukan hidup pada zaman Nabi. Kita hidup selepas Nabi. Maka kita tetap melaksanakan bayar zakat. Kita tetap melaksanakan salat. Tapi salat sudah ada di Makkah. Ustaz Abdul Somad. Betul. Tapi ingat. Isra' Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun 10. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Apa maknanya? Tetap dulu akidah, 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 akidah. Kenapa disebut dia tauhid? Satu. Wahid. Satu. Wahid. Mensatukan. Sebab mereka dulu Tuhannya banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Datanglah Islam berkata, Qul huwallahu ahad. Makanya ketika Bilal bin Rawah ditimpa perutnya dengan batu, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis ini kena ke pasir Makkah yang amat sangat panas. Apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, 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 ahad. Esa, tunggal, tak berbilang. Lau kana fihi ma'alihatun illallah. Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata. Sudah lama alam ini hancur. Karena kata Tuhan ini begini, kata Tuhan ini begini. Sedangkan sesama kita aja berkelahi hancur dunia, apalagi kalau Tuhan berkelahi? Maka Islam mengajarkan qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Bukan Samad ini. Ini Abdus Samad. Abdu hamba. Samad Allah. Abdus Samad ini hamba Allah. Sebab yang kita ini semua bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba dunia. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berkata, "Inni abdullah." Aku ini hamba Allah. Atani al-kitab. Allah memberi aku Alkitab, Injil. Lalu kemudian kita pun juga mengatakan kita ini hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia memperjalankan hambanya. Yang boleh berjalan Isra Mi'raj, yang boleh salat, hanyalah orang yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan menghambakan dirinya pada pokok kayu. Bukan menghambakan dirinya pada emas. Bukan menghambakan dirinya pada cincin batu. Tapi menghambakan diri kepada Allah. Maka dialah yang punya kuasa. Allah akan berikan dia kuasa untuk menebarkan kedamaian di atas muka dunia. Yang pertama kali adalah akidah. Setelah itu barulah ibadahnya baik. Alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang menegakkan salat, mereka yang melaksanakan salat. Tapi baca pangkal ayatnya.
walladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis, malaikat yang mencatat amal kita, gaib. Yang sudah pernah menengok malaikat, coba angkat tangan. Tak ada yang pernah menengok malaikat. Sedangkan Umar bin Khattab, manakala datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Selepas itu Umar pergi. Selepas itu orang yang bertanya tadi pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ya, kamu tahu tak siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar bin Khattab, ya, kamu tahu tadi siapa yang bertanya tadi? Tidak. Sahabat Nabi tak tahu itu malaikat. Tapi sekarang banyak pula orang yang mengaku berjumpa dengan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Umar bin Khattab tak tahu bahwa yang datang itu Jibril. Sampai Nabi Muhammad memberitahu. Apa kata Nabi SAW? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi kepada kamu adalah Jibril membetulkan agama kamu. Setelah baik akidah, baik ibadah, automatically orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, maka akan baik akhlaknya. Mencari menantu lelaki, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Itu kata Nabi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak kamu, kamu suka pada agamanya. Agama maksudnya sini adalah akidahnya, ibadahnya. Wa khuluqahu, akhlaknya. Fazawwijuhu. Adapun harta akan datang. Harta akan datang. Kau cari dunia, akhirat tak akan singgah. Tapi kalau kau cari akidah yang benar, kau cari ibadah yang betul, kau cari akhlak yang benar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Percaya tak percaya? Sudah saya sampaikan. Itulah letaknya iman. Bila benda itu ada, nampak kita percaya, itu bukan iman. Percayakah Ustaz Abdul Samad bahwa air itu ada? Percaya. Dari mana Ustaz percaya? Mata saya melihatnya. Bukan iman. Itu percaya. Iman adalah meyakini bahwa masa depan kita tak tahu. Yang pemuda-pemudi hari ini dia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dalam surat Luqman dikatakan Allah di ujung-ujung surah, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana bumi mana dia akan mati. Keyakinan kita tentang masa depan itu adalah iman. Setelah baik akidah, islahul akidah, baik ibadah, islahul ibadah, baik akhlaknya insyaallah. Mana contohnya? Malam ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya insyaallah. Yang tak baik ibadahnya ini siapa? Ustaz Somad. Berbicara di depan orang tua, bicara di depan pemimpin, suaranya menggelegar. Oh, kalau gitu kita lembutkan suara. Jamaah sekalian, marilah kita perbaiki. Jadi saya berbicara suara keras ini, dalam Al-Quran dilarang bersuara keras-keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Sekarang ayat itu ditulis di atas makam Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Ini suara Abdul Somad ini sudah berkali-kali lebih kuat daripada suara Nabi. Untuk apa? Bukan ada niat takbur, niat sombong, bukan. Ini semata-mata hanyalah untuk menyampaikan dakwah-dakwah. Banyak ustaz-ustaz lain, badan dia tegap, muka dia tegap. Abdul Somad semua kecil, suara aja besar. Suara ini yang dipakai. Mudah-mudahan suara ini dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama adalah akhlak. Innama bu'istu, aku diutus ke atas dunia ini liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak, akhlakul karimah. Selepas baik islahul fardi, pribadi-pribadi syakhsiyahnya orang-orang yang sudah baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, barulah orang-orang baik tadi disatukan. Ada orang baik namanya Abu Bakar, ada orang baik namanya Umar, ada orang baik namanya Utsman, ada orang baik namanya Ali, ada orang baik namanya Hudzaifah ibn Yaman, ada orang baik namanya Abdullah bin Mas'ud, ada orang baik namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada orang baik namanya Asma, ada orang baik namanya Zubair ibn Awam, ada orang baik namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang baik ini mesti disatukan dalam sebuah community. Alhamdulillah, malam ini orang-orang baik sedang berkumpul di tempat yang paling baik. Dalam ibadah yang paling baik, berzikir mengingat Allah. Dalam community yang baik. Makanya saya selalu mengajak, mari, banyak orang yang baik kalau sendirian. Masa sendirian dia baik. Tapi kemudian ketika bersama,
menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, menyipak ke belakang. Kalau ada manusia macam ini, sabar-sabar saja. Nanti Idul Adha kita selesaikan. Bila kita sanggup menjadi pemimpin, majulah ke depan. Bila kita tak mampu, ikutlah di belakang. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletak di depan menyipak ke belakang. Orang Melayu paham? Boleh paham? Tak paham nanti saya jelaskan. Apa maknanya? Idza kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan musafir, falyu'ammiruhum ahadahum. Hendaklah salah satu dari kamu mengangkat menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW bukan dia diangkat sebagai pemimpin berdasarkan musyawarah, kerana tidak menerima musyawarah. Tapi ini diangkat oleh siapa? Yang melantik dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berkumpullah sahabat. Datang dari kalangan muhajirin. Apa kata orang muhajirin? Kami mengangkat pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Kami mengangkat pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah adalah Umar. Datang pula orang Madinah, Ansar. Kami mengangkat, melantik pengganti Muhammad SAW. Bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpin adalah Sa'ad bin Ubadah. Masing-masing mereka punya calon, punya bakal pemimpin. Lalu kemudian mereka berdebat. Inilah parlimen pertama di atas muka bumi, di atas dunia. Sebab dulu ketika meninggal Shahin Shah, raja yang ada di Persia, mereka melantik anaknya bernama Buran, seorang perempuan. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW, Nabi tak meninggalkan surat, tak ada wasiat. Lalu kemudian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Umar bin Khattab? Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Nahnu ma'asyir al-a'immah min Quraisy. Pemimpin diangkat dari golongan Quraisy. Dengan hadis ini, maka kalahlah Sa'ad. Sebab Sa'ad tak Quraisy. Naiklah Umar. Tapi rupanya Umar juga tawaduk, rendah hati. Aku rasa tak layak. Siapa yang diangkat Nabi menjadi imam salat manakala Nabi sakit? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakarlah yang dilantik. Berbaiatlah semua sahabat. Ubai'uka. Aku membaiat engkau wahai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Islahul fardi, perbaiki diri, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Setelah orang-orang baik ini baik, dikumpulkan orang baik ini dalam sebuah community, diangkat seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW meninggal Nabi, Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, meninggal Umar, Ali bin Abi Thalib, meninggal Ali, Sayyidina Hasan. Selepas Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Habis semuanya, berakhir pada Turki Utsmani. Sampailah kepada sultan-sultan di negeri Melaju, negeri-negeri semenanjung Melayu, sampai ke berbagai macam negeri. Sampailah pada hari ini, kita disatukan dalam sebuah komuniti kebaikan-kebaikan. Maka pemuda-pemuda yang dulu minum khamar, yang dulu berbuat dosa, yang dulu buat maksiat, hijrah, balik ke pangkal jalan, tobat nasuha. Tapi jangan tobat sendirian. Banyak orang yang tobat sendirian, hari ini bertobat, esok balik lagi. Maka dia ada sebuah komuniti. Apa nih Ustaz Abdul Somad nih? Dia ustaz, dia pensyarah, dia bagi tazkirah di masjid. Kenapa dia naik motor pula? Saya tengok naik motosikal. Itu nak bawa anak-anak mudanya. Nak bawa pemuda-pemuda belia-belia. Sebab mereka ni mungkin segan nak ke masjid. Ustaz Abdul Somad, kami ni baru bertaubat. Kami ada komuniti. Bila tazkirah di masjid kami takut. Kenapa awak takut ke masjid? Beberapa sahabat kami 2-3 kali ke masjid, lepas tu mati. Dia takut. Itulah maka tazkirah Ustaz Abdul Somad tak selamanya di masjid. Kadang kita buat di padang. Kadang kita buat di stadium. Sebab ada setengah orang yang takut ke masjid. Jangankan nak masuk ke masjid, baru menengok masjid dia dah takut. Sebab masih ada baki-baki syaitan lagi dalam dirinya. Oleh sebab itu maka semua kita tempuh. Ada komuniti-komuniti. Kita bangun sebuah komuniti. Maka selepas itu barulah kita boleh memperbaiki ekonomik. Nabi SAW bukan hanya bertasbih dalam masjid. Nabi datang ke pasar. Maka dia bina suk Islami. Pasar. Islamic market. Karena ada umat Islam. Orang Yahudi membuat riba. Maka datanglah Islam mengharamkan riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan makan riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang bangkit dari kemasukan setan. Maka Islam mengajarkan ini. Bila kita pergi ke Masjid Nabawi, masuk dari pintu Babus Salam. Babus Salam itulah tempat pasar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beza. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Sebab kami banyak silap salah dosa, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Selama kita i'tikaf di masjid ini dapat rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki-rezekimu ya Allah. Bahkan ketika musim haji, ada yang membawa kain, ada yang membawa gandum, ada yang membawa kulit unta, ada yang membawa kulit, semua datang. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Bolehkah kami berniaga masa ibadah ini? Ibadah, berniaga tak boleh. Turun ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berniaga pada masa hari-hari yang baik. Hari Arafah, hari Mabit di Muzdalifah, 11, 12, 13, hari Tasyrik, menyembelih kurban. Tapi mereka tetap boleh berniaga, mabit. Maka haji tidak hanya setakat ibadah, bukan hanya sebatas wukuf di padang Arafah, tapi haji juga adalah bisnis. Haji adalah market yang sangat besar bagi umat Islam. Islam datang tidak hanya memperbaiki pribadi-pribadi, tapi juga Islam membina ekonomi pasar, Islam juga membina politik, Islam juga dengan kekuasaan. Maka datanglah Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, syarat-syarat menjadi pemimpin, bagaimana kewajiban seorang pemimpin. Dalam Islam pemimpin itu adalah ra'id din wad daulah. Dia pelindung agama dan dia juga sekaligus pelindung negara. Maka insyaAllah bila kita perbaiki yang dua ini, islahul fardi, pribadinya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, mujtama, ada pemimpin yang saleh. Makanya di antara yang nanti yang dapat naungan di padang mahsyar sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullah, yang mendapatkan naungan atap di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali mendapat bukan ulama, bukan ustaz, bukan pensyarah. Yang pertama kali mendapat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan negeri kita, Indonesia, Malaysia, semuanya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Sebab apa? Doa masyarakat, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Ada kepemimpinan yang baik, ada orang kaya yang mau bersedekah, ada orang yang mampu. Ad-dunya bustan, dunia ini taman yang indah. Zuyinat bi arba'ati asya. Taman indah kalau ada 4 perkara. Yang pertama, ilmul ulama, ulamanya berilmu. Adlul umara, pemimpinnya adil. Sakhaul aghniya, orang kayanya mau bersedekah, berinfak, berwakaf. Da'watul fuqara, orang fakir miskinnya mau berdoa. Kalau ada 4 ini, maka insyaallah dunia ini akan menjadi indah dan kita akan hidup sejahtera. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang boleh dijelaskan oleh Al-Faqir Abdul Samad dalam waktu 60 menit ini.